Senyum baru di tahun baru. Akhirnya sampailah kita di episode pamungkas dari seri Silo. Kembali lagi bersama saya Babang Don Cuan. Kembali lagi kita akan membahas episode 10 dari Silo, yang mana di episode penutup ini akan ada banyak sekali plot twist yang pastinya kalian akan penasaran. Yuk, daripada Babang digebukin netizen, siapkan bantal, posisikan rebahan, sediakan cemilan, dan selamat menonton. Now is Nobar. Pada episode ke-10 atau episode terakhir, Juliet bersama si programmer yang bernama Denny dan juga Patrick pun mulai bertanya-tanya. Yang mana satu-satunya cara untuk memberitahu para warga adalah menyiarkan video itu secara massal. Dan untung saja mereka sudah pergi terlebih dahulu sebelum kelompok penyergap datang ke rumah Patrick. Yang berujung mereka bertiga harus bersembunyi dalam sebuah lorong pembuangan. Setelah sekiranya keadaan sudah aman, barulah mereka kembali keluar. Di sini Denny akan mengoperasikan salah satu server pusat secara diam-diam. Meski pada faktanya hal itu akan ketahuan karena sudah terdapat kamera di area tersebut. Yang benar saja, gak butuh waktu lama terpusatlah perhatian Bernard kepada ketiga orang itu. Namun tiba-tiba layar pun berhasil dihubungkan secara menyeluruh. Pemandangan bumi yang hijau dan asri benar-benar membuat semua pekerja terbukau, di mana secara cepat mereka segera disuruh berbalik, begitu juga dengan Rob. Dan ternyata Bernard berniat untuk menonaktifkan sistem secara menyeluruh. Ya, kalau sudah kayak begitu, nggak ada cara lain selain berpencar. Bisa dibilang pada posisi ini, Bernard sudah benar-benar ahli untuk membaca pergerakan Juliet. Ia tahu bahwa Juliet sudah berada di lorong pembuangan demi menghindari adanya pihak menyergap. Hanya saja dengan berbagai cara, mereka semua pun sengaja membuang alat-alat berat demi menangkap Juliet. Sampai pada akhirnya, barang paling berat turut dilempar saat itu juga dan mau tidak mau, Juliet harus melompat. Yang untungnya ia berhasil diselamatkan di waktu yang tepat. Lalu Juliet yang berada di lantai paling bawah pun mulai dievakuasi oleh teman-temannya di kediaman Wok. Tapi sayang belum juga bercerita banyak, Rob bersama Bernard telah duluan tiba di lantai tersebut. Tanpa basa-basi, Juliet segera diminta untuk ditahan. Tidak cuma ditahan, memory card yang selama ini disembunyikan pun turut dihancurkan oleh Bernard. Apa boleh buat, sejak saat itu Juliet resmi menjadi tahanan paling berbahaya. Ia dikawal ketat sembari berjalan ke lantai atas. Semua mata tertuju kepadanya, termasuk seorang anak kecil yang sempat bangga kepada Juliet. Sedangkan Lisa yang bersamaan Wok terlihat memberanikan diri untuk keluar dari rumahnya. Selama 25 tahun ini, Wok dikenal sebagai orang yang tidak pernah keluar rumah. Tapi entah kenapa, untuk sekarang ia pun bertekad untuk mematahkan fakta tersebut. Belum diketahui pasti ia ingin kemana, tapi yang jelas, Wok terus berjalan dan berjalan sampai-sampai Hang sendiri harus keheranan melihat pergerakan Wok yang mulai keluar dari rumahnya. Dan ternyata ia sengaja pergi mampir ke suatu tempat yang ternyata usut punya usut, tempat itu merupakan tempat pembuatan kostum khusus bagi orang-orang yang melakukan pembersihan. Di sisi lain, Bernard sengaja memerintahkan petugasnya untuk melepaskan borgol dari tangan Juliet, di mana ia sengaja diajak ke suatu tempat paling rahasia dan hanya diketahui oleh Rob berserta Bernard. Ya, tempat yang berada di ruangan tersembunyi ini merupakan otak dari bunker Silo. Juliet sengaja diajak ke tempat ini demi memperlihatkan fakta sesungguhnya dari kematian George, di mana ternyata George bukanlah dibunuh, melainkan ia memang sengaja lompat dari ketinggian. Dan pada posisi tersebut, George sudah mengetahui bahwa keberadaan kamera tersebut benar-benar ada. Kemudian ketika dihampiri oleh Pete benar-benar sedih setelah mengingat seluruh kegagalannya sebagai seorang ayah. Tapi Juliet justru lebih sadar bahwa selama ini ia sudah salah. Salah yang disebabkan oleh rasa curiga kepada Pete serta selalu menuduhnya sebagai impostor. Di ruangan lain, Bernard mulai memanggil Lucas yang pada ujungnya Lucas pun tetap mendapat hukuman moral, di mana ia akan dipindahkan ke lantai terbawah selama 10 tahun untuk bekerja sebagai seorang mekanik. Setelahnya, Skin beralih lagi kepada Juliet.
Namun kali ini ia akan mendapatkan suatu titipan dari Wok, yaitu sekaleng kue kesukaannya. Namun di balik itu terdapat pesan yang menjelaskan bahwa nantinya akan ada perbedaan di kostum Juliet. Belum diketahui pasti perbedaannya apa, namun yang jelas Bernard ingin berbicara terlebih dahulu. Bernard memberitahu bahwa selama ini ia hanya melakukan penyesuaian, sama seperti Juliet yang melakukan penyesuaian terhadap mesin. Kehidupan di bunker juga perlu disesuaikan, maka dari itulah orang yang sekiranya mengganggu perlu disingkirkan agar tidak terjadi kekacauan yang merugikan banyak orang. Dan sebelum pergi, Bernard berkata bahwa Patrick beserta Denny sudahlah ditangkap. Singkat cerita, berkumpullah setiap warga untuk melihat kepergian Juliet. Luar biasanya momen pengeluaran Juliet benar-benar memecahkan rekor dalam mengundang penonton terbanyak sepanjang masa Shiloh, bahkan melewati jumlah penonton milik Houston. Dan sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ketika akan keluar, Juliet pun dibacakan beberapa kejelasan. Salah satunya adalah apapun yang terjadi di luar bukanlah lagi tanggung jawab Shiloh, dikarenakan semuanya sudah berada di luar wilayah hukum Shiloh. Pada akhirnya, setelah sekian puluh tahun hidup di dalam bunker, Juliet pun berhasil keluar dari tempat tersebut. Ia melihat bahwa kondisi bumi benar-benar hijau, namun sama seperti sebelumnya, ia tak melihat keberadaan Ellison maupun Houston, yang padahal kedua orang itu sudah terkapar di dekat pohon. Tapi disinilah tak ada orang yang menyangka jikalau Juliet tidak berniat untuk membersihkan kamera pengintai. Ia lebih memilih pergi untuk melewati tanjakan itu yang sudah jelas tidak pernah dilewati oleh siapapun. Akan tetapi belum saja melewati pohon, Juliet sudah lemas secara mendadak. Dan siapa sangka pada kondisi ini Juliet menemukan suatu bak di dalam rumput. Ia pun sadar bahwa ternyata segala hal yang dilihat kering hanyalah sekedar program. Hebatnya, seusai mengenakan kostum khusus hasil request walk, Juliet pun berhasil selamat, yang mana setelah melewati tanjakan seluruh kondisi sangatlah asri serta sejuk, di mana hal tersebut benar-benar persis dengan apa yang dilihat oleh Houston beserta Ellison. Namun di sini terkuak sebuah fakta bahwa kondisi yang sebenarnya bukanlah seperti itu, melainkan kondisi bumi benar-benar gersang serta beracun. Luar biasa bukan? Awalnya kita sempat dibikin menebak bahwa selama ini mereka sudah dibohongi. Tapi pada faktanya, segala hal yang hijau itu merupakan kebohongan yang sesungguhnya. Yang tak lain dan tak bukan tampilan hijau tersebut hanyalah program khayalan yang sudah dibuat oleh para pemberontak pada masa itu. Mereka membuat teori konspirasi sendiri karena sesungguhnya tidak ada satupun orang yang tahu apa yang benar-benar terjadi di luar sana. Karena sejak zaman nenek moyang, bunker itu sudahlah dibangun tanpa ada yang tahu apapun alasannya. Yang sudah jelas dengan kata lain, Houston bersama Ellison sudahlah tewas sedari lama. Dan di akhir series kita diperlihatkan bahwa Shiloh bukanlah satu-satunya bunker, melainkan terdapat banyak bunker di luar sana yang ditandai dengan lingkaran raksasa. Sungguh ending yang sangat membingungkan. Selesai sudah pembahasan kita untuk Shiloh Season 1 episode 10. Gila, plot twistnya sungguh banyak sekali. Aduh, mama gimana ini? Pokoknya nih, hikmah yang bisa kita petik dari film ini itu, janganlah kita memandang rumput tetangga itu hijau, karena sesungguhnya kita belum tahu apa yang terdapat di halaman tetangga kita. Karena yang hanya tahu itu tetangga kita mah nggak tahu, atau kita mah punya halaman sendiri. Ya udah, urus saja halaman kita, jangan pengen nginjek halaman orang lain. Yaudahlah, gitu aja lah dari saya. Salam, bye.